Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Sorry guys. Marhaban ya syahrul Ramadan. Itu ucapan menyambut bulan Ramadan ya. Miss ingin tanya, sebelum kalian memasuki bulan Ramadan, bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan? Ada yang deg-degan, ada yang senang, ada yang enggak mau enggak? Saya enggak mau puasa, nanti saya enggak bisa makan, enggak bisa minum. Ada? Ada? Ya. Harus diluruskan niatnya ya jika ada hal-hal yang kalian tidak inginkan gitu. Kalian harus menyambut dengan baik bulan suci Ramadan. Kenapa? Seperti quotes ini, ada percakapan singkat antara mahasiswa Mesir dengan penduduk asli sana yang berprofesi sebagai sopir Uber gitu. Tahu Uber kan? Uber ya seperti Gojek, Grab dan lain sebagainya. Nah, gini pertanyaannya mahasiswa itu. Namanya Abdurrahman ya, sopirnya itu. Abdurrahman. Kenapa? Nama yang bagus kan Abdurrahman. Abdurrahman, Ramadan sudah dekat nih, dia bilang. Kenapa ya? Saat bulan puasa atau bulan Ramadan itu kita semakin kangen gitu sama bulan Ramadan itu sendiri. Yaitu karena bulan Ramadan itu punya keistimewaan sendiri gitu. Punya level tersendiri. Memang apa sih levelnya itu? Yang pertama, Abdurrahman ini menjawab, wahai mahasiswa, Ramadan itu adalah bulan yang hadir ketika hati umat manusia itu membutuhkannya atau merindukannya. Yang kedua, Ramadan itu hadir atau datang ketika hati seluruh umat manusia, umat muslim, itu sangat merindukan bulan Ramadan itu sendiri. Bagaimana? Coba bayangkan, ketika kalian menunggu-nunggu bulan Ramadan, bulan yang sangat penuh pahalanya, berlipat ganda apa yang kita lakukan di sana. Kemudian Abdurrahman ini menjawab lagi, Ramadan itu adalah bulan yang sangat tepat. Kenapa dikatakan tepat? Umpamanya seperti ini, ketika kita haus, ketika kita lapar, Ramadan itu ibarat sebagai makanan atau minuman yang sudah tersedia, sudah sangat enak dan secara cuma-cuma kita bisa memakannya sebagai penghilang dahaga dan haus kita. Seperti itu, saking mulianya bulan Ramadan itu. Kemudian mahasiswa ini bertanya lagi, terus bagaimana kalau ada orang yang hatinya itu tidak terketuk untuk menyambut bulan Ramadan, tidak memperbaiki diri sebelum bulan Ramadan gitu kan? Kita biasanya ya, yang Miss sering alami atau pengalaman mendengar cerita orang, kalau bulan Ramadan itu kan kita memperbaiki diri, kita sungguh-sungguh untuk bertaubat, karena kita akan memaksimalkan bulan Ramadan itu untuk beribadah sebaik-baiknya gitu. Apa jawaban dari Abdurrahman? Yaitu bulan Ramadan itu umat muslim diberikan petunjuk atau hidayah bagi orang yang dikehendakinya. Allah menghendaki orang yang diberikan hidayah. Dan kalau yang tidak itu seperti apa? Ya udah, hatinya itu legam seperti batu dan banyak dosa-dosa kehidupan gitu. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita selalu termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan hidayah. Amin ya robbal alamin. Kemudian apa sih hubungannya ketika orang-orang yang banyak dosa, banyak melakukan perbuatan yang menyakitkan hati? Miss ingin bertanya, ada enggak yang senang ketika temannya dihukum oleh gurunya? Ada enggak? Japit senang. Japit senang ya tadi. Caca senang ya tadi.
Ada enggak kalian yang senang ketika prestasi teman kalian itu rendah atau nilainya itu anjlok? Sehingga kalian, oh saya bisa nih untuk mengejarnya gitu. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Terus kalian merasa senang ketika teman kalian mendapatkan musibah? Ada? Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu ya. Kenapa? Apa namanya kalau kita senang ketika orang mendapat masalah gitu. Itu di dalam bahasa Jerman itu namanya Sehdun Fraude. Mohon Bapak Ibu guru yang tahu dikasih tahu untuk pronunciation-nya. Ya Sehdun Fraude kalau tidak salah. Artinya itu kan terdiri dari dua suku kata. Syahdun itu artinya kemalangan dan Fraude itu artinya sukacita. Nah, kalau kita gabungkan kan kemalangan sukacita. Kenapa kata kemalangan dengan kata sukacita itu digandengkan atau bersamaan? Bukankah itu hal atau sesuatu yang bertolak belakang, paradoks kan? Pernah kan belajar paradoks yang MA ya? Itu ya, hal yang bertolak belakang gitu antara kemalangan dan sukacita. Kenapa tidak satukan dengan kemalangan itu duka cita saja biar sama-sama hal yang buruk. Kenapa? Karena artinya itu memang perasaan senang terhadap kemalangan orang gitu. Kemalangan orang. Jadinya ketika kita mempunyai sifat seperti itu ya sangat tidak baik ya. Kalau dalam bahasa Arabnya apa namanya? Ada yang tahu? Namanya hasud ya kan, hasud. Iri dengki atau tidak senang terhadap orang yang senang gitu. Banyak dari berbagai negara itu istilahnya banyak. Ada yang dari bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang itu artinya kemalanganmu itu seperti madu bagi saya. Kan astagfirullahalazim kan? Sangat tidak baik gitu. Masa kemalangan kita itu diibaratkan sebagai madu, berarti dia sangat suka, sangat manis sekali, sangat menikmati kemalangan kita itu. Nah, jadinya setiap umat muslim itu diwajibkan untuk memiliki sifat simpati dan empati namanya. Simpati dan empati. Jangan kita mendukung atau ikut dalam hal-hal yang menyenangkan. Kalau bahasa Indonesianya itu kamu senang terhadap kemalangan orang lain dan susah jika orang tersebut mendapatkan kesenangan gitu. Jadinya kalau orang senang dia susah. Kenapa saya tidak seperti itu? Terus orang susah dia senang gitu. Jadi hal yang bertolak belakang gitu. Itu hal yang tidak boleh kita lakukan dan punya dalam diri kita. Sifat yang jangan ada dalam diri kita. Kemudian gimana caranya ketika kita punya sifat itu? Tentu kan nafsu itu tidak bisa hilang dari dalam diri kita. Itu hal yang selalu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kan memang sudah sudah melekat dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menghilanginya atau meminimalisir gitu, yaitu dengan cara menghindari hal-hal yang berbuat tidak baik gitu. Misalnya seperti ini, ketika kita melihat ada teman kita yang punya prestasi yang bagus, kita harus senang, kita harus bangga. Kenapa? Karena siapa tahu prestasinya itu dapat mencerdaskan banyak orang gitu. Dapat mencerdaskan banyak orang dan membuat orang-orang yang kurang pintar itu semakin pintar gitu. Kita melihat orang kaya yang dermawan, itu yang harus kita tiru. Kita termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, kita bekerja keras gitu dan mendapatkan apa yang kita inginkan nanti gitu. Jangan melalui hal-hal yang tidak halal gitu. Jadi kita harus berusaha, kita harus mencontoh hal-hal seperti itu. Jadikan motivasi, bukan sebagai iri dengki gitu. Kalau kita iri dengki ya kapan kita akan kaya, kapan kita akan pintar, seperti itu. Jadi Miss berharap atau semua guru-guru, semua kita di sini pasti berharap kita memiliki sifat yang baik gitu. Jangan senang terhadap kemalangan orang. Jangan susah ketika orang senang gitu. Kita harus ikut mendukung lah gitu. Bagaimana cara kita mendukung seperti yang tadi itu. Mungkin hanya itu yang Miss sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.